Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi, Eskom, golongan 3, angkatan 30, kelompok 3, nomor 27. Peserta Latsar CPNS 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Barito Kuala. Adapun pada tahapan penyelesaian isu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pra-analisis, yang kedua penapisan isu menggunakan metode APKL, yang ketiga menganalisis akar masalah dengan metode Fishbone, keempat menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT, dan yang terakhir yang kelima menyusun alternatif pemecahan masalah. Pada tahapan yang pertama adalah tahapan pra-analisis, di mana ada 3 pra-analisis yang kita angkat. Yang pertama adalah masih rendahnya minat angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di BLK. Yang kedua, belum diketahui atau dikenalnya oleh masyarakat tentang BLK sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barito Kuala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah masih minimnya jumlah sarana prasarana terbangun serta kejuruan berbasis kompetensi di BLK. Yang kedua adalah analisis masalah dengan menggunakan metode APKL, yang dimana pada keterangan tabel huruf A adalah aktual, V problematika, K kehalayakan, dan L adalah layak, dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5, yang dimana 1 adalah sangat kurang berpengaruh, 2 kurang pengaruhnya, 3 sedang pengaruhnya, 4 kuat pengaruhnya, sedangkan yang 5 adalah sangat kuat pengaruhnya. Masalah yang pertama adalah masih rendahnya minat angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di BLK, dengan aktual nilai 4, problematika 4, kehalayakan 4, dan layak adalah 5. Dan yang kedua, belum diketahui atau dikenalnya oleh masyarakat tentang BLK sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barito Kuala, dengan aktual 5, problematika 5, kehalayakan 5, layak 5. Dan yang terakhir yang ketiga, masih minimnya jumlah sarana prasarana terbangun serta kejuruan berbasis kompetensi di BLK, dengan nilai aktual 4, problematika 3, kehalayakan 3, dan layak 4. Dari jumlah tersebut ditemukan nilai untuk permasalahan yang pertama mendapatkan nilai 17, yang kedua 20, dan yang terakhir 14. Yang menjadi peringkat pertamanya adalah nomor 2, belum diketahui atau dikenalnya oleh masyarakat tentang BLK sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barito Kuala. Yang ketiga adalah menganalisis akar masalah dengan metode Fishbone, di mana akarnya adalah belum diketahui atau dikenalnya oleh masyarakat tentang BLK sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barito Kuala. Faktor yang pertama pada lingkungan adalah pihak yang memiliki kewenangan yang tidak atau kurang untuk terjun langsung ke lapangan. Dan faktor yang kedua adalah manusia, kurangnya perhatian tentang pentingnya sosialisasi BLK di Kabupaten Barito Kuala. Dan faktor yang ketiga adalah sarana, kurangnya pemanfaatan media digital yang bisa diakses secara langsung dimanapun dan kapanpun. Dan faktor yang keempat adalah sosialisasi secara optimal dari segala aspek. Yang keempat adalah metode SWOT, di mana strength atau kekuatan di sini memaksimalkan SDM yang ada. Peserta yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan dan melakukan sosialisasi secara optimal. Untuk weakness atau kelemahan SDM yang terbatas serta kurangnya perhatian SDM terhadap masalah tersebut. Untuk opportunities atau kesempatan, bisa menggunakan sarana digital baik layanan website ataupun sosial media dan lain-lainnya. Dan untuk threats atau ancaman, bisa terjadi kesalahan dalam memberikan informasi atau biasa kita sebut dengan miskomunikasi jika tidak diberikan pemaparan, penjelasan secara langsung oleh pihak terkait. Yang kelima adalah strategi pemecahan masalah, di mana alternatif penyelesaian masalah yang pertama adalah menugaskan SDM yang pandai dalam dunia teknologi, yang mengerti dunia programming, desain, sosmed,
dan lain-lain. Untuk tahapan alternatif adalah melibatkan SDM yang ada untuk mengikuti seminar atau pelatihan di bidang tersebut. Hasil yang diharapkan adalah proses sosialisasi pada UPTD BLK bisa tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat atau seluruh kalangan. Para pihak terkait adalah kepala bidang, kepala seksi, kepala BLK, dan staf. Dan yang kedua, untuk alternatif penyelesaian masalah adalah melakukan kegiatan monitoring pada peserta sebelumnya, sekaligus melakukan kegiatan sosialisasi pada wilayah tersebut. Tahapan alternatifnya adalah membentuk grup alumnus peserta pelatihan sebagai media sosialisasi program kegiatan. Hasil yang diharapkan untuk mempercepat proses sosialisasi pada wilayah-wilayah tertentu. Para pihak terkait adalah kepala bidang, kepala seksi, kepala BLK, staf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.